Di awal scene, kita diperlihatkan Garo dengan penampilan yang sudah berubah menjadi serba hitam berjalan di permukaan kota Z yang hancur itu. Sebelumnya, Garo telah muncul dan mengalahkan semua pahlawan kelas S, dan mereka semua tidak sadarkan diri. Dengan sombongnya, Garo bertanya, apa cuma segini saja kekuatan dari para pahlawan? Garo mengancam akan membunuh bocah bernama Tareo jika para pahlawan tidak segera bangkit untuk melawannya lagi. Tiba-tiba dari belakang Garo ada Flashy Flash yang mencoba bangkit. Namun belum sampai pahlawan kilat itu melancarkan serangan, dengan kecepatan tinggi Garo malah menyerangnya dan seketika Flashy Flash langsung tergeletak. Dengan sikap yang tidak manusiawi, Garo memegang kepala Flashy Flash dan mengangkatnya sambil berkata, "Ada apa? Kau kekurangan darah ya? Berdirilah dengan benar." Setelah itu, Garo memukul dan menjatuhkan Flashy Flash lagi dengan sangat kejinya. Lalu Garo tersenyum. Dia merasa setelah mengalahkan para pahlawan yang ada, semua ini telah benar-benar berakhir. Dia berencana jika setelah ini para pahlawan yang dia kalahkan sebelumnya tidak ada yang berdiri untuk melawannya lagi, maka bocah yang bernama Tarya itu akan dia bunuh. Di belakang Garo, dengan jarak yang lumayan jauh, ada Saitama yang melihat Garo. Namanya aja si botak. Dia cuma diem aja lihat Garo kayak gitu ya guys. Namun, Garo juga tidak menyadari dengan keberadaan si botak berjubah. Dia cuma memandang para pahlawan yang tumbang yang berada di sekitarnya, seperti Buri-Buri Visioner, Genos, Tatsumaki, dan lainnya. Menurut Garo, jika para pahlawan pikir bisa menggunakan ketidakmampuan mereka menghadapinya sebagai alasan dalam membela kebenaran, itu semua adalah hal yang sangat pengecut. Lalu Garo berteriak dan memarahi para pahlawan yang sudah tidak berdaya itu, sambil mengancam mereka jika ini adalah kesempatan terakhir para pahlawan untuk berdiri lagi. Dari balik reruntuhan bangunan ada Black Sperm yang sudah hampir kehabisan tenaganya. Dia merasakan hawa kekuatan yang Garo miliki sekarang ini sudah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi monster cebol hitam satu ini juga merasakan ada hawa seseorang yang lebih kuat di belakang Garo. Yang Black Sperm maksud ini Saitama ya. Black Sperm kebingungan dengan aura kekuatan yang Saitama miliki, sampai membuatnya bertanya-tanya siapa pria botak itu sebenarnya. Semakin Black Sperm ingin mengetahui siapa Saitama, bahkan membuat angin terasa berhenti berhembus. Lalu tiba-tiba dari belakang Saitama muncul monster Evil Natural Water dengan volume air di dalam tubuhnya meningkat drastis. Ternyata si monster satu ini bereaksi berdasarkan emosi orang lain, dan emosi itu membawanya ke medan pertempuran. Karena wujud Garo yang berubah itu disebabkan kemarahan, kekesalan, dan rasa haus darah lah yang membuat si monster dapat muncul dari dalam reruntuhan. Menurut Black Sperm, berkat Garo, para pahlawan berhasil dikalahkan. Namun mereka semua akan dibunuh oleh Evil Natural Water. Mengingat para pahlawan sudah lemah dan tidak sadarkan diri. Garo yang semakin bangga dengan pencapaiannya itu merasa jika beginilah cara seorang pahlawan yang akan mati. Tapi dia juga tidak kecewa kepada para pahlawan yang tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuatannya itu. Karena pada awalnya Garo juga sudah tidak berharap lebih sama sekali. Garo yang semakin mengeluarkan rasa kemarahan, kekesalan, dan rasa haus darah membuat monster Evil Natural Water menjadi semakin membesar. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba tubuhnya hancur berkeping-keping karena dibukul oleh Saitama. Tapi dengan wajah tanpa ekspresinya itu, si botak cuma bertanya siapa Garo sebenarnya. Garo yang menyadari monster Evil Natural Water dapat dibunuh dengan sekali pukul langsung menoleh ke belakang. Dia sangat terkejut dengan aksi pria botak yang ada di belakangnya barusan. Monster dengan level bencana di atas iblis bisa mati dengan mudahnya. Garo bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Tapi Garo juga tidak mempermasalahkan dengan pria botak satu ini karena dengan kekuatannya sekarang siapa saja bisa dia hadapi. Lalu Saitama kembali bertanya lagi, siapa Garo sebenarnya dan apa yang sedang dia lakukan. Tapi Garo tidak menjawab pertanyaan Saitama. Dia malah melancarkan pukulannya dengan sangat cepat ke wajah si botak. Namun dengan sangat mudahnya Saitama berhasil menghindari serangan kejut tersebut. Pukulan yang Garo lancarkan barusan sampai membuat tanah di sekitarnya seperti berhembus sangat kencang dan mengalami kerusakan, sampai membuat bebatuan juga ikut terangkat. Tapi si botak berjubah cuma berekspresi biasa saja, dan konyolnya dia malah salah paham, mengira jika Garo juga melibatkannya ke dalam pertengkaran dengan para pahlawan. Mendengar perkataan barusan membuat Garo sangat marah, karena bagi Garo mengalahkan para pahlawan adalah suatu pertempuran, bukannya pertengkaran.
Garo bertanya kepada Saitama apakah pertempurannya dengan para pahlawan tadi adalah suatu keributan kecil. Sambil menunjuk Garo, Saitama merasa jika itu tadi cuma pertengkaran saja. Si botak sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia meminta Garo untuk menjelaskan semuanya. Ya, namanya aja si botak berjubah ya guys. Jadi tetap gak sadar dengan apa yang terjadi. Meskipun kejadian itu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Saitama bertanya siapa Garo sebenarnya dan apakah dia punya masalah dengan para pahlawan itu selagi Garo bermain monster-monsteran. Mendengar pertanyaan yang Saitama lontarkan barusan membuat Garo semakin naik pitam. Dia bertanya kepada Saitama apakah dia datang ke tempat ini tanpa mengetahui siapa Garo sebenarnya. Garo juga bertanya apakah wujudnya sekarang ini terlihat seperti manusia. Namun dengan wajah tanpa dosanya itu Saitama menjawab jika yang dia lihat hanya pakaian monster murahan. Oke lanjut. Bahkan Saitama bingung apakah kedua tanduk yang ada di kepala Garo itu dia buat sendiri. Karena menurut si botak, dengan penampilan tersebut Garo tidak bisa disebut sebagai seekor monster. Garo makin tidak terima dan menganggap semua ungkapan yang Saitama lontarkan barusan sudah kelewatan. Ya iyalah, lawang usahanya Garo aja udah sejauh ini, tapi si botak menganggapnya cuma gitu-gitu aja. Bagi Garo, dilihat dari manapun, Saitama seperti layaknya pahlawan pada umumnya. Garo bertanya kepada Saitama, jika memang benar pahlawan, kenapa si botak ini tidak menyerangnya dari tadi? Menurut Garo, kostum yang Saitama pakai itu seperti model cosplay murahan. Garo merasa jika Saitama bukanlah pahlawan yang pantas berada di kelas A. Dan dia merasa jika pahlawan yang ada di hadapannya ini cuma pahlawan yang mentok di kelas B saja. Bagi Garo, orang seperti Saitama ini bukanlah ancaman berarti. Bahkan membiarkannya hidup juga tidak memberinya keuntungan ataupun kerugian apapun. Mendengar dirinya dihina begitu banyak, dengan wajah datarnya itu Saitama berkata jika peringkat pahlawan tidaklah penting baginya. Garo berkata jika dia sudah berhasil mengalahkan para pahlawan kelas S dan kelas A, maka asosiasi pahlawan akan runtuh dengan sendirinya dan tak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya sekarang ini. Dengan kata lain, Garo tidak tertarik dengan pahlawan blow on kayak Saitama, apalagi menganggap profesi pahlawan cuma sebagai hobi saja. Tapi dengan wajah tanpa dosanya itu Saitama berkata jika apa yang Garo lakukan sampai sekarang ini juga merupakan suatu hobi juga. Garo cukup kaget karena dengan berbicara sebanyak itu sebenarnya dia memberi kesempatan Saitama untuk kabur. Namun si botak tetap tidak melakukannya. Saitama berkata jika dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat Garo yang sebelumnya menyerang para pahlawan. Garo semakin marah. Dia masih tidak dipercaya jika monster Evil Natural Water dapat Saitama kalahkan dengan mudahnya. Garo pikir mungkin masih ada pahlawan kelas S yang sedang bersembunyi untuk membantu Saitama. Tapi si botak makin salah paham. Dia malah memarahi Garo untuk tidak berisik karena itu akan mengganggu aktivitasnya saat di dalam apartemen dan Saitama tidak peduli jika Garo memiliki kepentingan dengan pahlawan lainnya. Mendengar ungkapan tersebut otomatis Garo bingung sendiri. Lalu dia memperkenalkan diri kalau dia adalah Garo, sang monster atau bisa disebut sebagai sang pemburu pahlawan. Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Saitama sadar jika orang yang berbicara dengannya selama ini dan memakai kostum hitam aneh itu adalah Garo, sang pemburu monster yang selalu dia cari selama ini. Garo bertanya apakah Saitama akan bertindak sebagai pahlawan setelah ini, karena saat ini asosiasi pahlawan butuh keajaiban untuk bisa melawannya. Setelah ini Garo akan membuat Saitama trauma. Tapi sebelum itu Garo ingin membunuh bocah bernama Taro yang ada di luar sana. Jika Saitama tidak menghentikannya, Garo akan membunuh bocah tersebut. Saitama merasa jika karena bocah tersebut perhatian Garo mulai teralihkan. Bagi Saitama, akting yang Garo tunjukkan sangat buruk dan dia tidak terlihat seperti monster. Lalu Saitama bertanya sekali lagi siapa Garo sebenarnya. Dalam benaknya Garo bertanya-tanya siapa pria botak ini sebenarnya. Apakah dia dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan? Dan penglihatan macam apa yang dia punya? Namun, belum selesai Saitama bertanya, dia meminta Garo untuk melupakan sejenak pertanyaannya barusan, karena setelah ini Saitama akan benar-benar menghajar Garo. Akhirnya, pertempuran puncak di Art Asosiasi Monster antara Saitama melawan monster Garo segera dimulai. Apakah Saitama akan bertarung serius untuk mengalahkan Garo, atau justru Garo akan menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Saitama? Sayang sekali, webcomic One Punch Man chapter 86 dan 87 telah berakhir.